Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Hari Minggu. Hari ini hari special. Ya, do you know what today is? Kenapa Pak? Hari ini apa Pak? Independence Day. What is Independence Day? Apa itu ya? Merdeka Day, right? So we are going to praise the Lord. Kita akan memuji Tuhan karena kita dikasih merdeka, freedom. We're given freedom. So as we stand up, let us sing this song, Langit dan Bumi, karena seluruh ciptakan memuji Tuhan. Mari kita angkat suara kita dengan sukacita bersama. Let us stand up as we sing Langit dan Bumi. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hey. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Together. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Let's sing it again. Hallelujah. Haleluya. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amin. Together. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada hari ini, hari peringatan dan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Galatia, pasal 5 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari yang spesial ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk memuji nama-Mu, untuk siap mendengarkan firman-Mu, dan untuk siap menerima berkat-berkat-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia dalam perayaan HUT ke-80, berkati Indonesia tambah maju, tambah berhasil untuk kemuliaan-Mu, banyak jiwa boleh diselamatkan, dan keluarga handai tolan kami di sana Tuhan juga lindungi dan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang lemah tubuh saat ini, syafaat untuk mereka, angkat nama mereka ke hadapan-Mu, khususnya Ci Silvi yang lemah kakinya belum bisa berjalan. Kami berdoa untuk Pak Hari masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Evi Tamarindang, Ibu Nina Panginda, Tuhan jamah dalam masa pemulihan mereka. Arthur Palar yang menunggu mujizat-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah menumpangkan tangan-Mu. Juga kami semua yang menunggu pemulihan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sesuai janji-Mu, curahkan berkat dan anugerah-Mu. Dalam ibadah seperti inilah Engkau berjanji ya Tuhan, Kau menurunkan berkat jasmani, rohani, materi, kesejahteraan.
Itu kerinduan kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. This next song that we're singing is a song that's a prayer for our lives, our families, our home nation, Indonesia. Lagu ini adalah doa kita bagi hidup kita, keluarga kita, dan bangsa kita Indonesia. Let us sing this song, doa kami. Let us stand up. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Tuhan ini. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. As we remain standing, let us do our Apostles' Creed, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menilai orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. And now I'd like to invite the team music for Kesaksian Pujian for Indonesia Bagi Kemuliaan. Ya saudara, kami dari tim musik akan menyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, dan ini biarlah lagu ini menjadi doa kita. Oh, hanya Yesus yang ditinggikan dan juga ditinggikan di Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari saudara yang bisa menyanyikan lagu ini, kita nyanyi sama-sama. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita menyanyi dengan penuh syukur karena Tuhan Yesus baik. Benar? Yes, Tuhan Yesus baik. Let's sing Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. oh hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Dari selamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Let us stand up. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Let us pray. Lord, you are truly so good. You give us new blessings, new mercies each and every morning. And Lord, today we get to partner with you in giving. May you allow it to help this church grow in doing its mission. We thank you, Lord. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. Let's respond by declaring God's faithfulness and goodness in every season. Mari kita merespon dengan menyatakan kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam setiap musim. As we sing the song Goodness of God.
your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you've been so good. All my life you have been so good. Let us stand up. Mari kita berdiri. And I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Saudara, dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Let's pray for Indonesia. Our Father in heaven, we thank you for our country, Indonesia, that you have saved, give freedom
For 80 years we celebrate today, Lord. We pray that you bless the whole country. You bless all the leaders from the top to the bottom, Lord. All of them have the fear of the Lord, and they will do their task according to the rule, the justice, the truth, and your name to be glorified. You save those who have not been saved, Lord. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta. Kami berulang tahun ke-80, kami mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan bagi mereka yang belum diselamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin, mulai dari presiden, seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, rendah hati, dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hati nurani yang murni, penuh keadilan, kebenaran, dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya Tuhan. Jadikan Indonesia negara yang maju dalam semua aspek, ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain, Tuhan. Kami rindu Indonesia menjadi alat di tangan-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Ini doa kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berdoa saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, youth kami. Lord, you bless our children and our youth. When they learn your word, you bless their future, bless their faith, their character. They grow in you, and bless our teachers who teach them according to your truth and love. We pray, we ask blessing. In Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah selamat ulang tahun ke-80 Indonesiaku. Ya. Happy birthday to Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur, kita baca satu ayat firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya membaca beberapa tulisan di internet dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-80, mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan 80, semoga kita tidak hanya merdeka dari penjajahan fisik, tapi juga merdeka dari korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan. Bagus? Bagus? Yang lain. 80 tahun Indonesia merdeka, semoga janji-janji kemerdekaan seperti keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan belaka. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka artinya bebas dari belenggu. Lantas kenapa masih banyak rakyat yang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi dan ketidakpastian hukum? Ini selamat plus pertanyaan. Saudara bertanya yang sama? Lanjut, 80 tahun kemerdekaan seharusnya membawa kita pada kedewasaan politik. Bukan terus terpecah belah karena perbedaan pilihan. Ya, partai dan partai bertengkar, ribut, dan lain sebagainya. Sungguh kasihan. Dirgahayu Indonesia, kemerdekaan sejati adalah ketika suara rakyat didengar, bukan dibungkam. Ini juga sebuah doa harapan dan keluhan. Selamat hari kemerdekaan ke-80, mari kita bangun Indonesia yang tidak hanya kaya akan sumber daya, tapi juga kaya akan integritas para pemimpinnya. Itu juga harapan, supaya pemimpinnya lebih berintegritas. Di usia 80, Indonesia harus lebih berani melawan ketidakadilan. Jangan biarkan semangat perjuangan pudar hanya karena kenyamanan segelintir elit.
Hari ini ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Kalau saudara mau ucapkan selamat atau doa atau harapan, kira-kira isinya bagaimana? Ya. Apa doa dan harapan saudara terhadap negeri kita yang tercinta Indonesia? Ayat yang barusan kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 itu konteksnya adalah ketika Raja Salomo mengumpulkan seluruh umat Israel untuk mentahbiskan rumah Allah dan berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Sang Pencipta, Juru Selamat yang sejati itu. Tuhan berjanji pada hari itu, ya, Dia berjanji akan memberkati dan memulihkan negeri mereka. Janji itu masih berlaku hari ini, saudara. Ya, di masa-masa krisis, masa-masa yang sulit, janji Tuhan tetap masih berlaku pada hari ini. Dia pasti akan bertindak dan memulihkan. Bukan saja hidup saudara, tapi juga seluruh Indonesia. Dia akan memulihkan dan memberkati, khususnya negeri kita yang sangat kita cintai. Tapi firman Tuhan memberikan 3 syarat. Kalau Indonesia ingin dipulihkan dan diberkati. Syarat pertama, rendah hati dan berdoa kepada Tuhan. Syarat pertama harus datang kepada Tuhan. Datang dengan rendah hati. Sebab orang yang meninggikan dirinya, yang sombong, yang sok dengan segala macam kelebihannya, kehebatannya dan menganggap bisa, menganggap diri lebih pintar, meremehkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan, pasti akan gagal. Tapi orang yang merendahkan hati dan berdoa kepada Tuhan, itu adalah syarat pertama, utama, rahasia untuk mendapatkan anugerah, belas kasihan, pemulihan, dan berkat-berkat lainnya. Saya sempat membaca pidato Presiden Prabowo, ya, 2 hari lalu sebelum merdeka, tanggal 17 itu, dia berkata bahwa dia siap dikritik, siap dikoreksi, dan jangan berhenti mengkritik katanya. Dia mengundang pihak-pihak dalam dan luar, silakan mengkritik dan mengkoreksi pemerintah, mengawasi pemerintah yang dijalankannya. Dia berkata, kutip, walaupun kadang-kadang kritik itu menyesak juga, tapi tidak ada masalah, katanya. Jangan berhenti mengkritik. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Jadi dia pun mau di bawah hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa, ujarnya dengan tegas. Ya, kita bangga juga punya presiden seperti ini, betul? Siap dikritik, siap dikoreksi. Ini adalah sebuah sikap yang rendah hati. Oh, tentunya kita semua mengharapkan itu bukan hanya omon-omon saja. Tapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan, bukan hanya teori. Tapi benar-benar siap untuk berubah, bukan hanya dikritik dan menerima, kemudian diam-diam dan mengulangi. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh dilaksanakan. Punya kerendahan hati, mau berdoa kepada Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dengan siap berubah, tidak berdusta, tidak bermain-main di hadapan Tuhan. Itu syarat pertama. Sebelum melakukan yang lain, syarat pertama, datang kepada Tuhan, berdoa dengan tulus, dengan jujur, dengan hati yang mengaku kebesaran Tuhan, kuasa dari Tuhan. Nah, permisi tanya saudara, bagaimana doamu selama ini? Sikap apa yang kamu bawa kepada Tuhan ketika berdoa dan memohon kepada Tuhan? Adakah sikap yang tidak berkenan? Saya kasih contoh. Noni itu belum punya jodoh, ya, belum punya pacar. Lalu dia ketemu seorang cowok yang ganteng di gereja, ya, ganteng, funky, cool, keren, segala macam lah, ya. Lalu dia berdoa pada Tuhan. Dia sebenarnya udah coba
mendekati cowok itu tapi kelihatan belum berhasil. Lalu Noni berdoa begini, Tuhan, kalau memang itu cowok jodohku, dekatkanlah dia padaku. Tapi kalau memang bukan jodohku, aku minta Tuhan, jodohkanlah sekarang juga. Nah itu namanya apa? Mengatur Tuhan sikapnya. Ada lagi yang lain, ya, si Anita, dia berdoa demikian. Tuhan, aku percaya kamu maha kuasa dan maha baik. Aku mau menunggu waktumu. Waktumu yang paling tepat Tuhan. Tapi saya minta sekarang juga. Sekarang juga Tuhan dengarkan doaku, jawab doaku. Nah ini namanya maksa Tuhan. Sandra berdoa lain lagi, dia bilang, Tuhan, kalau tahun ini kau tidak berikan aku jodoh yang sudah aku minta-minta, sorry, terus terang aku akan tinggalkan pelayanan di gereja. Nah ini namanya mengancam Tuhan. Ya. Ada satu lagi saudara, ya, saudara bikin namanya sendiri deh. Tuhan, aku sudah menanti jodohku, tapi gak tahu yang mana. Aku percaya kalimat-kalimat profetik, nubuatan firman-Mu. Pagi ini aku mau ke gereja. Cowok pertama yang aku ketemu dan menyapaku selamat pagi, itu tandanya jodohku. Ya, berangkat ke gereja saudara, di depan gerbang seorang homeless. Selamat pagi Nona Manis. Nah, cilaka. Ini bukan kata-kata nubuatan, tapi lu buat-buat sendiri. Berbahaya. Bagaimana sikap doamu selama ini? Bagaimana isi doamu selama ini? Bagaimana hatimu ketika menghadap Tuhan? Pikiranmu ketika menghadap Tuhan? Apakah dengan rendah hati? Dengan tulus, dengan jujur, dan mengatakan, ya Tuhan, aku tidak mampu. Hanya Engkau yang maha kuasa, maha baik, maha kasih. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Doakan juga Indonesia, supaya kita punya pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal bunyi kalau berdoa, bukan asal berteriak-teriak kalau meminta kepada Tuhan, bukan hanya basa-basi, bukan pula mendua hati, tapi sungguh-sungguh lahir dari sanubari yang dalam, yang bersih, yang benar, yang memohon dengan sungguh-sungguh. Syarat kedua, beriman kepada Tuhan. Kalau mau diberkati, kalau mau dipulihkan, beriman kepada Tuhan. Istilah mencari wajah Tuhan dalam ayat itu adalah sebuah tindakan yang nyata, yang konkret, yang percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu penolong, Tuhan itu pemelihara, dan Dia setia akan menggenapkan firman-Nya. Iman yang sedemikian, saudara. Sebab Tuhan itu bukan saja mampu, tapi Dia mau melakukan karyanya yang ajaib. Ketika saudara sungguh-sungguh beriman, percaya secara total. Sebab Dia juga adalah sumber berkat, sumber kekayaan, sumber kemuliaan, sumber segala sesuatu yang akan memelihara dan memberkati secara berkelimpahan. Saya sangat berkesan dengan kalimat Tuhan Yesus ketika Dia hidup di bumi ini. Yohanes 10 ayat 10b, Dia katakan, aku datang supaya, ada tujuannya, kamu mendapatkan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Siapa bilang orang percaya tidak boleh hidup berlimpah? Itu janji Tuhan Yesus. Dia bukan saja memberikan keselamatan, hidup yang kekal itu, Dia beri hidup yang berkelimpahan. Ketika di bumi ini, ketika engkau mau sungguh-sungguh beriman kepadanya. Jadi sebelum ada teologi kemakmuran, Yesus sudah berkhotbah soal
kemakmuran, kesejahteraan. Tapi diawali dengan apa? Dengan beriman dan menerima keselamatan itu. Jangan lupa, jangan mau yang keduanya dulu, tapi yang pertama dulu. Datang dengan percaya secara total. Walaupun kamu kadang tidak mengerti. Suatu hari ada seorang pendaki gunung, dia panjat gunung, mendaki, waktu udah sore hari, hampir gelap, dia masih di posisi yang cukup tinggi, penasaran, 2-3 langkah lagi pasti puncak. Dia terus manjat, tapi kemudian tiba-tiba dia terpeleset, dia lepas. Bukan saja lepas dari pegangan tali, tapi tali itu juga terputus, terpaksa dia harus bersalto, melayang-layang di udara dari ketinggian yang cukup tinggi. Terus melayang. Wah, dia ketakutan dan berteriak, tolong, tolong. Tiba-tiba tangannya menggapai sebuah dahan pohon yang kecil. Hari sudah gelap, dia bergantungan di situ. Dan dia berkata, Tuhan tolong. Pertama kali berteriak Tuhan. Adakah Tuhan di atas sana? Tuhan tolong. Di tengah kegelapan itu, dia tidak melihat apa-apa. Hanya mendengar suara seperti guntur berkata, ya aku di sini. Siapa namamu? Namaku Yesus, aku akan menolongmu. Wah. Dalam hatinya ternyata Yesus ada juga ya. Tolonglah aku Yesus. Boleh asal kamu percaya, beriman padaku. Oh Yesus, aku percaya padamu. Tolonglah aku. Baiklah kalau kamu sungguh-sungguh percaya. Lepaskan tanganmu dari dahan itu. Lepaskan. Dia tidak bereaksi, diam-diam saja. Gak berapa lama kemudian dia teriak lagi, oi yang di atas sana siapa lagi? Ada siapa lagi? Gak ada suara. Dia takut tidak berani melepaskan tangan itu dan dia bergelantungan sepanjang malam. Begitu fajar menyingsing, matahari mulai terbit, dia lihat ke bawah, jarak kakinya ke tanah hanyalah 30 cm. Langsung spontan dia nyeletuk, bodoh kali lah aku ini. Kenapa aku harus bergelantungan sepanjang malam? Banyak hal di bumi ini kamu tidak mengerti, saudaraku. Hidup dalam masa krisis ini seperti kegelapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, bahkan besok, bahkan nanti malam yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Besok pagi belum tentu saudara masih bangun pagi. Saya pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Pada waktu krisis, pada waktu bencana, pada waktu penderitaan, pada waktu kamu tidak tahu apa-apa, ingat, jangan bersandar kepintaran otakmu. Percaya itu berarti total. Percaya itu berarti penyerahan total. Katakan Tuhan, walau aku tidak mengerti, walau aku tidak melihat, walau kegelapan dan seperti bergelantungan, aku yakin Tuhan tidak pernah salah. Amin. Engkau Maha Kuat, Maha Tahu dan melihat setiap detik hidupku. Aku mau percaya dan berserah total. Jangan tersisa sedikit pun. Itu rahasia. Dipulihkan dan diberkati. Termasuk Indonesia. Kita harus doakan Indonesia di ulang tahun ke-80 ini. Supaya ada banyak manusia yang punya kesempatan mendengarkan Injil. Bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Dan diselamatkan. Maka Indonesia akan menyatakan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Istilah berbalik artinya bertobat.
Berbalik artinya berubah 180 derajat. Kalau dulu lihat timur, sekarang lihat barat. Kalau dulu berjalan menuju kebinasaan, berbalik jadi berjalan menuju keselamatan kekal. Kalau dulu melakukan kesalahan, melakukan dosa, berbalik dan lakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau dulu mencintai dunia, mencintai hal-hal yang sementara, berbalik dan mencintai kebenaran, mencintai Tuhan, mencintai hal-hal yang bernilai kekal. Itu yang diminta. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudaraku, Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Cukup tua usianya, betul nggak? Kalau manusia itu udah senior, tentu masih kalah sama Om Budi. Yang 90 lebih, Om Paul 90 lebih. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, kalau manusia itu sudah senior. Senior artinya apa? Waktunya menikmati semua jerih lelah masa muda. Ya. Menikmati, bukan mati. Tapi apakah Indonesia sudah maju menikmati keberhasilan itu, kemajuan itu? Apakah Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara maju atau masih negara ketiga yang belum maju? Walaupun sebelumnya Pak Presiden Jokowi mantan, ya dia pernah memprogramkan apa? Indonesia maju, betul? Tapi nggak maju-maju tuh. Ya, nggak berhasil. Lihatlah misalnya kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, besi, baja, nikel, ya, emas, minyak, tembaga, macam-macam hasil pertanian bisa dihitung, bahkan tak terhitung. Ikan-ikan di laut, ya, semua kekayaan alam di darat, berlimpah ruah. Tapi permisi tanya, sampai hari ini setelah usia 80, adakah satu saja industri Indonesia menjadi industri andalan? Jadi kalau bilang Indonesia, mereka langsung konotasinya industri andalan itu. Ada nggak? Belum ada. Apa andalan Indonesia? Produksi apa? Andalannya apa? Seluruh dunia sampai tahu. Hah? Ya dulu sih ada pesawat Nurtanio, tapi sekarang nggak tahu terbang ke Manio, terbang kemana. Dulu sih ada mobil Timor, tapi nggak tahu sekarang ada di barat apa di timur. Ada kekayaan minyak, beras, jagung, hasil bumi berlimpah, tapi kita masih impor. Impor dan beli dari negara lain, negara yang lebih kecil. Ironis kan? Ada buah-buahan berlimpah, tapi harus impor untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri aja gak bisa, padahal berlimpah. Ada tanaman bunga-bunga yang jutaan jenisnya. Hebat. Tapi sampai hari ini, gak ada produksi minyak wangi yang bisa diandalkan. Ada gak ibu-ibu beli minyak wangi Indonesia coba? Parfum apa? Parfum? Hah? Minyak nyong-nyong kata Ciheli. Bukan menghina atau mengejek. Tapi ini fakta. Kenapa demikian? Kenapa? Sebab ada oknum-oknum yang belum bertobat atau tidak pernah mau bertobat. Ya. Merajalela, korupsi, kolusi, nepotisme, serakah, egois. Hanya memikirkan kepentingan diri, kantong sendiri, kepentingan partai dan kelompoknya sendiri. Tidak bertobat dan belum mau bertobat. Ditambah hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Atau tidak pernah ada. Tidak perlu ada Tuhan dalam hidupnya. Kita harus doakan oknum-oknum sedemikian supaya bertobat dari hadapan Tuhan.
berbalik dari kejahatan-kejahatannya. Ya walaupun mereka terima kritikan, tapi kritikan yang paling tajam terakhir adalah tentang pemerintah Prabowo dan Gibran. Apa ciri khasnya? Roda pemerintahan yang dijalankan dua tokoh besar yang terkenal, Prabowo dan Gibran wakilnya. Ya, seluruh roda penuh dinamika kritik dan penolakan. Semua kebijakan-kebijakan dari pusat itu dianggap mempunyai sebuah pola ciri khas. Sudah tahu ciri khasnya apa? Disebut UVB. UVB, umumkan, viralkan di media sos, kemudian batalkan. Tidak ada analisa, tidak ada studi yang benar-benar. Asal umumkan, asal viralkan, kemudian gampangnya apa? Batalkan. Mulai dari berbagai macam hal, dari tambang, soal pajak, soal sengketa pulau, soal gas alam, termasuk gas yang 3 kilogram, soal calon pegawai, dan yang paling baru apa? Membatalkan program subsidi, rumah subsidi untuk rakyat miskin yang besarnya hanya 18 meter persegi. Dibatalkan, terbaru, gak ada program subsidi itu. Padahal pada waktu yang sama, Ketua DPR MPR mengumumkan kenaikan gaji DPR 100 juta rupiah. Dirata-ratakan sehari 3 juta naik terus. Rakyat mau rumah yang miskin pun tidak ada. Doakan Indonesia, bukan hanya teori, bukan hanya omon-omon saja, tapi sungguh-sungguh dilaksanakan program kesejahteraan rakyat, program makanan pun sekarang dibatalkan dan banyak yang teriak-teriak kelaparan. Itu yang terjadi saudaraku, kita perlu doakan Indonesia secara serius, mulai dari pemimpinnya yang terpusat sampai ke daerah. Tidak heran daerah-daerah menolak kebijakan itu. Banyak daerah yang menolak kebijakan Jakarta. Pemerintah dianggap tidak kompeten untuk menjalankan roda pemerintahan. Ini semua di news, saudara. Kritik yang tajam, tapi Prabowo dan pemerintahnya siap terima kritik. Kita doakan bukan hanya terima kritik, tapi lakukan pembaharuan dan perubahan yang nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin. Sehingga di ulang tahun 80 dan seterusnya di masa yang akan datang, Indonesia sungguh-sungguh tercapai kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia, seluruh aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan kebutuhan jasmani rohani terpenuhi demi kemuliaan Bapa di sorga, Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merdeka! 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 Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Di akhir khotbah ini ya Tuhan, hamba ingin berdoa dan kami semua berdoa ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk para pemimpin kami, dari yang terpusat sampai terdaerah, supaya diberikan hati yang rendah, berdoa, memohon kepada Tuhan, diberikan hati yang bertobat dari segala kejahatan mereka, dan diberikan hati yang beriman di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyelamatkan, yang memelihara dan berjanji akan memulihkan negeri kami, agar Bapa dimuliakan. Ini kerinduan kami. Ini doa dan harapan kami di hari kemerdekaan ke-80 ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu yang datang memohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan menutup ibadah. Saudara, saya percaya kita mengasihi bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan kita mengasihi negeri Indonesia. Dan biarlah pujian yang akan kita nyanyikan merupakan sebuah doa kita bersama supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini lagu baru saudara, karena itu kita mau belajar, kita nyanyi sama-sama ya, belajar. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah
kasih arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kesejahteraan, dan berkat-berkat lainnya. Khususnya bagi negeri kami Indonesia yang tercinta. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.